Oke, pembahasan Tauhid episode ke-35 Kitab Tauhid bersama Arizal atau Abu Takeru ya. Insya Allah kita bakalan bahas pembahasan tentang Riya teman-teman. Dan kita akan bagi menjadi 2 part. Part malam ini, part yang awal. Dan nanti insya Allah kita akan lanjut di pekan depan. Dan sedikit review tentang pembahasan pekan lalu tentang apa, ada yang ingat? Masih tentang sabar ya. Dan sabar itu dari musibah, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Kita semua harus berusaha sabar atas itu semua. Dan ingat bahwasanya orang yang sabar akan Allah ganjar bi ghairi hisab. Kalian tahu nggak apa bi ghairi hisab? Kalau terjemahan bi ghairi hisab tuh tanpa batas. Tapi kalau kalian ngebaca tafsir atau mendengar penjelasan ulama tentang tafsir bi ghairi hisab, kalian tahu kan di surah An-Naba itu ada ayatnya bunyinya apa? Ato'an hisaba. Tahu apa arti dari ato'an hisaba? Ato'an hisaba itu artinya adalah pemberian yang terus menerus sampai-sampai dia ngomong cukup, udah nggak kuat lagi. Ibarat gini, Regan lagi kelaparan, terus Hadiza kasih makan, terus kan makan sampai Regan teh bilang cukup. Nah seperti itulah ato'an hisaba. Bi ghairi hisab itu adalah seseorang yang nanti dikasih nikmat sampai dia tuh ngerasa cukup ya Allah, cukup. Dan tapi walaupun dia udah bilang cukup, Allah akan ngasih dia kemampuan untuk bisa nikmatin lebih banyak lagi. Itu luar biasa teman-teman. Itulah pahala yang luar biasa di surga. Dan ketika semua nikmat sudah dirasakan, masih ada nikmat terbesar di surga yang mana itu gak bisa disaingi oleh apapun, yaitu nikmat bisanya indahnya melihat wajah Allah. Ya, dan itu yang target utama kita, insya Allah. Baik teman-teman, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau nanya langsung, maaf langsung nembak ya. Hilmi, definisi ria tahu nggak apa Hilmi? On mic. Bisa on mic? Atau harus sama? Silakan. Saya pahami, ria itu melakukan suatu amalan karena ingin pujian dari selain Allah. Oke, itu definisi. Bagus, itu definisi yang benar tentang ria. Melakukan suatu amalan karena ingin dipuji, bukan memamerkan amal, bukan. Jadi inti dari ria itu bukan pamer amalnya, tapi apa? Ingin dipujinya. Karena dalam masalah pamer amal terkadang malah bagus. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, "In tubdu shadaqati fani'immahi wa in tu'tuha wa tukhfuha." Maaf. "Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum." Jikalau kalian memamerkan amal kalian, jikalau kalian memamerkan sedekah kalian, itu bagus kata Allah. Tapi kalau kalian menyembunyikannya dan kalian memberikan uang tersebut atau sedekah kalian kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik buat kalian dan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosa kalian. Jadi Allah bilang untuk sedekah yang lebih baik ngapain? Gimana? Sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan bagus kata Allah, tapi kalau sembunyi-sembunyi itu lebih bagus. Artinya Allah tidak mencela karena pamernya. Bisa dipahami di sini ya. Nah, sekedar pamer itu bukan ria, tapi keinginan dipuji atas amal yang kita lakukan itulah ria. Dan ini bahaya. Nabi kita SAW bersabda dalam kitab At-Targhib ya, oleh Ibnu Al-Hafiz Ibnu lupa namanya ya. Lupa siapa Ibnu siapa, pokoknya Al-Hafiz ya.
sahih hadisnya di kitab Targhib wa Tarhib. Beliau Nabi SAW bersabda, al-yasiru minar riya isyirik. Sedikit aja dari riya itu syirik, kata Nabi SAW. Jadi hati-hati nih. Ingin dipuji atas kebaikan yang kita lakukan itu riya. Dan kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya isyirik. Sedikit aja dari riya itu syirik, kata Nabi SAW. Nah, cuman dalam kasus tadi sedekah terang-terangan tuh bagus. Kalau sembunyi-sembunyi lebih bagus. Tapi ini berlaku secara umum. Tapi ada beberapa momen di mana sedekah terang-terangan tuh justru pahalanya lebih gede. Bisa nebak nggak dengan pas kapan? Sedekah terang-terangan lebih gede pahalanya. Pas lagi ada bencana. Terus orang-orang pada nggak mau ngasih sedekah. Lagi pada pelit. Nah, kita sengaja sedekah terang-terangan. Kayak yang Crazy Rich Soreang deh, siapa yang dulu deh? Doni ya, sedekah 1 miliar ya. Terus habis itu sedekahnya dikemanain ya sekarang ya? Tahulah kalian apa yang terjadi dengan Crazy Rich itu ya. Nah, dulu ketika sedekah terang-terangan 1 miliar gitu, akhirnya orang-orang pada ikut berbondong-bondong sedekah, walaupun ternyata hartanya banyak dari harta haram ya, yang kemudian ditangkap sama polisi. Tapi dulu deh, sebelum kita tahu, itu kan ketika sedekah terang-terangan dicontoh oleh orang lain, itu jadi pahala jariah. Andai hartanya halal yang disedekahin gitu. Nah, jadi ketika emang kondisinya orang-orang lagi malas sedekah dan kita sedekah terang-terangan tuh pahalanya gede banget, karena jadi amal jariah. Orang-orang jadi ngikutin kebaikan kita, maka kita dapat pahala atas mencontohkan kebaikan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian mari kita renungi hadis ini. Nabi kita SAW bersabda, kebanyakan munafik dari umatku adalah dari kalangan qori. Kebanyakan munafik dari umatku adalah dari kalangan pembaca Al-Qur'annya. Coba kita renungi baik-baik. Kok bisa-bisanya Nabi SAW bersabda, mayoritas munafik dari umatku adalah dari pembaca Qur'annya. Tentunya munafik di sini teman-teman harus dipahami, bukan munafik versi yang i'tiqadi. Munafik yang versi misalnya kafir, pura-pura masuk Islam. Bukan yang itu. Karena dari kalangan para hafiz Quran, kayaknya kita jarang banget ngelihat hafiz Quran yang liberal gitu. Liberal. Kalau orang-orang yang profesor banyak yang liberal ya. Tapi kalau hafiz hampir nggak ada, jarang banget yang liberal. Karena untuk jadi hafiz gampang apa susah? Susah. Kudu ngapalin 30 juz. Capek-capek ya. Kalau misalnya orang yang ini, kalau misalnya kayak profesor gitu yang orientalis ya, mempelajari Islam untuk akhirnya menghancurkan Islam dari dalam, itu banyak. Karena itu hanya mengandalkan kecerdasan doang. Kan orang cerdas mas sekali baca langsung ngertinya. Tapi kalau untuk ngapalin Quran, itu kan gak cukup sekali baca, harus ada murojaah. Orang yang bisa murojaah itu hanya orang-orang yang istiqomah. Paham gak kalian? Kalau orang yang otaknya cerdas, dia hafal Quran, tapi gak di murojaah amat lupa. Jadi ingat ya, Nabi SAW bersabda, mayoritas munafik dari umatku adalah dari para pembaca Qurannya. Ingat, ini maksudnya bukan munafik versi yang i'tiqadi, yaitu orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Karena orang kafir yang pura-pura masuk Islam, lihat ya orang-orang yang di TikTok kayak gitu, yang murtadin, atau orang-orang yang kelihatan pura-pura masuk Islam, suruh baca Quran, suruh baca Al-Fatihah yang dibaca doa sebelum makan gitu, yang bukan sahih juga ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oi, Al-Fatihah, oi. Itu doa sebelum makan, kan ngaco gitu. Nah, mari kita lihat teman-teman, orang munafik mayoritas dari umat Nabi SAW adalah dari para pembaca Qur'annya. Maksudnya gimana? Coba, sifat orang munafik apa? Alvin? Berjanji dia khianat. Berjanji khianat. 2? Berbicara berbohong. Bicara bohong. 3? Kalau amanah khianat, kalau janji ingkar ya. Itu sifat yang terkenal, tapi ada sifat yang lain. Karena sifat munafik bukan cuma 4. Kalau sholat riya, kalau sholat males, kalau sholat ingin dilihat, yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila, kata Allah. Sifat orang munafik adalah riya kepada manusia, kalau lagi sholat inginnya diliatin, dan juga nggak ingat Allah kecuali dikit. Jadi ya ingat Allah pas lagi sholat, ingat tapi dikit doang. Yang diingat dominannya manusia.
Ketika lagi sholat, dominannya adalah gimana biar orang-orang di belakang saya memuji saya. Dan kita ngelihat loh, ketika nggak dengar hadis Nabi SAW, mayoritas munafik dari umatku adalah dari para pembaca Qur'annya. Demi Allah, Ariza nggak kaget. Nggak kaget. Kalian mungkin kaget nggak sih ketika ngedenger gitu? Mungkin kalian kaget, kok bisa? Ya nggak pernah nanya gitu. Kok bisa mayoritas munafik dari umat Nabi SAW tuh dari para pembaca Qur'annya sih? Kok bisa? Ariza nggak kaget jujur. Bukan bermaksud sombong, tapi ngelihat dengan mata kepala Ariza sendiri bagaimana kebanyakan dari hafiz yang temui. Yang temui ya. Jadi ingat ini sebatas yang temui doang. Tapi kalau yang temui hampir semuanya kayak gini, kayaknya kalian juga sama gitu ya. Karena Ariza kan udah sering ke berbagai macam masjid, ke berbagai macam pesantren. Dan Ariza ketemu para hafiz. Dan perhatikan sholat-sholat para hafiz, yaitu apa yang kelihatan sangat-sangat beda banget ketika lagi sholat jadi imam yang jahar, itu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu indah dan lama. Tapi ketika sholat yang sir, sholat maghrib isya, itu turbo speed. Atau pas lagi sholat sendirian, itu jomplang banget teman-teman durasinya. Jomplang. Kalau orang yang jujur dalam sholatnya, ketika dia sholat, dia benar-benar menghayati, ingat sama Allah, pasti nggak mungkin jomplangnya jauh. Perhatikan beberapa di antara kalian pas kalian sholat. Kalian lagi jadi imam, bacaannya digedein. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ditotalin tuh Al-Fatihah 40 detik. Rakaat 3 ketika kalian bacaannya nggak dikerasin, kalian tetap 40 detik atau kurang sedikit paling. Lah ini hafiz-hafiz yang temui hampir semuanya, hampir semua rakaat 1 Al-Fatihahnya bisa 50 detik, tapi rakaat 3 dan 4 gak nyampe 20 detik. Ini cepatnya keterlaluan teman-teman. Di rakaat 1 dan 2 ada yang bisa dipamerin gak? Ada, yaitu apa? Suara. Rakaat 3 dan 4 gak ada yang bisa dipamerin. Hati-hati, ini ketika udah beda kayak gini, ini bisa jadi ciri-ciri munafik. Ini nasihat umum, oke? Kalau misalnya ke nasihat personal atau memvonis orangnya langsung, yaitu udah beda lagi, udah beda urusan ya. Tapi cuma bisa menasihati yang sifatnya adalah yang bisa Arizal nilai. Karena perbuatan beda antara rakaat 1 sampai dan rakaat 3 itu sendiri sudah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Karena Nabi kita SAW itu ketika ngebaca sebagaimana dalam hadis Sahih Ibnu Khuzaimah, beliau membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Beliau panjangkan ujung-ujungnya dan juga beliau berhenti di setiap ayatnya sebelum masuk ke ayat berikutnya. Artinya ada jeda ya sekitar 1-2 detik deh. Dan itu kalau kita benar-benar amalin itu nggak akan ngebut. Pasti butuh waktu sekitar 40 detikan. Kok bisa? Ngebut banget. Rakaat 1-2 lama, rakaat 3-4 kok ngebut. Hati-hati, ini nasihat umum, oke? Ya, kalau ada di antara kalian yang masih kayak gini, tobat. Mau diapain itu sholat? Kalau bukan untuk Allah, teman-teman. Jangan sampai kita beda banget. Dan juga ada orang-orang yang ketika nangis itu dibuat-buat. Syekh Utsaimin menyatakan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ketika kita lagi mau nangis karena baca Quran, yang natural aja. Arizal nih misalnya lagi ceramah, kalau emang kesentuh hatinya, lagi ceramah terus Arizal pas lagi membacakan ayat Quran lalu kesentuh, ya kalaupun mau nangis yang natural aja, nggak usah dibuat-buat. Sama juga kalian, ketika kalian lagi sholat, lagi ikut itikaf misalnya, biasanya doa apa ya di ayat, doa kunut ya, 27 Ramadan doa kunut. Nangis, ya nangisnya natural. Kalau emang kalian sedih, kalian pas ngedenger doa kunut Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam, langsung ingat sama dosa terus kita nangis, gak apa-apa, silakan nangis. Tapi yang natural. Jangan kemudian dibuat-buat, dipaksa-paksain. Ini ada satu buku bagus banget teman-teman, ya Allah sayang banget ini bukunya gak Ariza beli dulu ya. Judulnya Air Mata Pembaca Al-Quran. Dan ini buatan seorang ustadz. Ustadz ini mengintisarikan ucapan dari Ibnul Qayyim atau nasihat dari Ibnul Qayyim tentang orang-orang pembaca Al-Quran, para qori. Itu luar biasa. Di dalam kitab ini disampaikan beberapa kisah di zaman salaf, yaitu ulama zaman dulu, bukan ulama, qori zaman dulu, ada yang nangis, pas baca Quran nangis, habis itu apa yang terjadi tahu? Nangis pingsan.
Kalau kalian lihat ada orang baca Quran terus pingsan, kalian responnya gimana? Wah, keren banget, luar biasa bertakwanya kepada Allah. Iya gak sih? Kalau Hafiz bilangnya alay ya, alay. Dan percaya atau enggak, ulama zaman dulu sepakat dengan Hafiz. Alay. Alay itu artinya apa? Berlebihan banget. Ada ulama yang ketika qori pembaca Quran baca Quran terus nangis sampai pingsan, kan para orang-orang awamers ini istilah baru awamers ngelihat itu, bertakwa sekali kepada Allah, luar biasa baca Quran sampai nangis. Adapun ulama yang ngelihatnya, tahu apa yang responnya gimana? Tahu? Kalau dia mau baca Qurannya di atas menara aja. Ngerti nggak maksudnya apa? Kalau bener pingsan berarti jujur. Dan kalau pingsan apa yang terjadi kalau di atas menara? Jatuh, mati. Gitu, mati. Itu para ulama tuh punya basirah, punya pandangan yang tajam tentang kasus-kasus kayak gini. Mungkin kalian akan bilang, kok seakan-akan kita ngorek-ngorek hati orang. Kita emang nggak tahu isi hati orang, bro. Tapi kita bisa ngelihat indikasi-indikasi yang nyata yang bisa kita lihat. Coba, bisa tahu keikhlasan Alvin nggak? Gak bisa kan? Tapi bisa menilai Alvin dari sholatnya. Nah, rokaat yang dikerasin lama, rokaat yang gak dikerasin ngebut banget. Pasti ada yang beda dengan hatinya. Dan kalau sesuai mah pasti akan ngikut sunnah Nabi SAW. Kita tahu Nabi kita SAW, bahkan ini dijelaskan dalam mazhab Syafi'i, itu kalau imam itu dia membaca dengan bacaan yang tenang sehingga makmum yang di belakang tuh besar potensi pasti habis Al-Fatihah. Sekarang kebayang gak sih secara logika aja, kalau rakaat 1 bacaannya Bismillahirrahmanirrahim 50 detik sampai beres amin, lalu di rakaat ketiga nggak sampai 20 detik, kira-kira makmum yang di belakang potensinya habis atau enggak? Enggak. Perbuatan itu sendiri terlepas, regardless mau dia ikhlas atau enggak, tapi perbuatan itu sendiri udah sesuai sunnah atau udah menyelisihi? Udah menyelisihi. Ya udah, kalaupun kalian nggak mau divonis isi hatinya, setidaknya kami menasehati kamu udah nggak sesuai sunnah Nabi ini SAW. Bahkan dalam mazhab Syafi'i disunahkan di rakaat ketiga itu imam membaca setelah Al-Fatihah baca surat lagi dengan alasan agar makmum yang di belakang beres Al-Fatihah. Gitu teman-teman. Jadi udah, kita kalau emang nggak mau divonis hatinya, dan emang kita nggak bisa vonis, kita nggak bisa, tapi kita bisa menilai dari yang bisa kita lihat gitu, secara secara fisik, secara lahiriah bisa dipahami teman-teman. Nah, bisa kita pahami. Nah, dan ini teman-teman, Abu Bakar juga sama. Abu Bakar, Umar di zaman tabi'in itu ada orang-orang yang baca Quran, dan ketika baca Quran tuh nangisnya tuh sampai kayak gogorowokan gitu loh. No, what's the meaning of gogorowokan? Teriak-teriak gitu. Pokoknya nangisnya tuh lebay banget. Apa ucapan Abu Bakar atau Umar? Kami dulu juga menangis. Ketika Nabi SAW baca Quran, kami pun menangis. Tapi kami nggak sampai segitunya kok. Lihat bagaimana ulama terdahulu, mereka bisa tajam banget observasi mereka. Umar ngelihat ada orang yang sholat, pas sholat tuh, apa kata Umar? Khusyuk tuh di hati, bukan kayak gitu. Berlebihan kayak gitu. Orang yang khusyuk, benar-benar khusyuk, pandangannya ngelihat ke bawah, kelihatan ketenangannya, tapi natural, dan itu enak teman-teman. Enak ngelihat orang yang khusyuknya asli itu pandangannya ke bawah, kelihatan khusyuk, kelihatan serius, tapi nggak lebay gitu. Nggak lebay dalam artian kayak nggak gitu, tapi tenang. Misalnya ngebawa baca tenang, kelihatan tuh adem. Dan itu dilihat oleh para ulama terdahulu. Umar bisa ngelihat hal itu. Bukannya Umar tahu isi hati, tapi yang namanya Umar kan jelas sudah khusyuk gitu ya. Jadi Umar tahu gitu, bisa ngerasain gimana ya. Kalau kalian punya suatu kebiasaan, lalu ada orang yang ngikutin kebiasaan kalian, kalian tuh bisa ngerasain ini kebiasaannya belum sampai level saya gitu. Ngerti nggak kalian? Apa ya? Mau itu dalam hal main game atau apapun ya. Misalnya kalian udah punya kebiasaan, kalian master di situ. Lalu ada teman-teman yang mulai ngikutin kebiasaan kalian, kalian bisa ngenilai deh, kamu belum sampai level saya gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Nah, Umar tuh udah khusyuk banget, Abu Bakar udah khusyuk banget, sehingga mereka berdua tahu bagaimana khusyuk yang benar. Maka ketika ada orang yang khusyuknya dilebay-lebaykan, langsung dinasehatin. Kami juga dulu kayak gitu nangis, tapi gak sampai kayak kamu.
Kebayang nggak itu Abu Bakar dan Umar kalau ngelihat ada orang-orang yang baca Quran sampai pingsan, beron eta dimarahin abis-abisan gitu. Muawiyah dulu ketika ngedengar hadis tentang apa? Tentang orang yang riya masuk neraka. Begitupun Abu Hurairah, itu pingsan beneran. Tapi itu asli pingsannya tuh, kelihatan dari ketakwaannya. Dan para sahabat lain nggak ada yang ngerespon, wah itu riya, enggak. Karena emang itu bener-bener dahsyat banget gitu. Abu Hurairah yang udah hadis banyak banget, kemudian ngedengar hadis itu nyampein ke teman-temannya yang lain, ya shock banget gitu. Tapi kalau yang di kalangan orang-orang yang awam kemudian baca Quran lalu kelihatan nangisnya dibuat-buat sampai ayahnya pingsan, dinasehatin sama para ulama, nangis di atas menara aja sok baca Quran bisa nggak pingsan. Kalau pingsan mati kamu gitu. Luar biasa itu basirohnya para ulama. Sekali lagi ingatkan, ini ngomong gini adalah untuk nasihat bersama, bukan dalam rangka untuk memvonis isi hati kalian. Tapi jujur aja ke Allah, kalau kalian ngerasain demikian, yaitu ketika ada lagi dilihat orang kita diperindah, dibagus-bagusin sehingga orang-orang memuji kita, tapi kalau lagi sendirian kita ngebut, hati-hati. Di sini ada riya. Dan sekarang Arizal akan ngebahas, mau nanya lagi, mau siapa ya? Mau nunjuk ya. Soalnya kalau yang di rumah terus kasihan, kalian udah capek-capek datang ke sini kemudian dipermalukan lagi ya. Haru asik, ada Haru. Haru Hawari ada di sini Haru atau lagi nggak ada? Haru Hawari, Masya Allah. Ada, Masya Allah. Haru, apa kabar Haru? Baik? Alhamdulillah baik. Haru Amon. Ini teh Haru SMA 1 Bekasi bukan sih? Halo? Betul lah. Oh iya, Haru mau nanya Haru, kalau riya tuh syirik besar apa syirik kecil Haru? Cek? Syirik kecil lah. Kalian tahu gak kenapa Riza milih Haru? 2 tahun yang lalu Aan nanya persis di kajian episode ini ke Haru juga. Dan jawaban Haru adalah syirik kecil juga. Dan jawaban Haru salah juga. Ate ngecek apakah Haru masih ingat kejadian 2 tahun yang lalu, ternyata Haru nggak ingat ya. Jawabannya benar Hafiz, keren nih Hafiz dari UGM ya. Ya lupa. Tergantung ya. Jawabannya tergantung. Kenapa A bilang tergantung? Riya dalam beberapa hal itu bukan syirik kecil, tapi syirik akbar, kafir orangnya. Contoh apa? Riya dalam syahadat. Ada orang kafir masuk Islam, dia ngucapin syahadat, tapi dia ngucapin syahadatnya bukan karena Allah. Dia cuma ingin dilihat oleh orang-orang Islam, dirinya sebagai Islam, padahal hatinya tetap kafir. Dia menyembunyikan kekafirannya. Jadi dia riya dalam pokok akidah. Dia riya dalam syahadat gitu loh. Dalam pokok Islam, fondasi Islam kan syahadat ya awalnya. Nah dia riya dalam syahadat. Hatinya nggak ada keinginan masuk Islam, tapi dia syahadat biar dipuji-puji orang. Keren juga, saya selama ini jadi orang kafir nggak ada yang muji. Kalau saya misalnya masuk Islam, apalagi di kajian Ustadz Nuzul, di depan 5.000 orang, kayaknya saya bakalan dipuji-puji abis-abisan nih. Saya mau syahadat aja, lumayan nih, udah dipuji, mungkin bakalan dapat duit juga gitu ya dari zakat karena mu'alaf. Nah itu kan riyanya riya dalam pokok akidah, pokok agama. Orang yang riya ini jelas ulama sepakat statusnya apa? Kafir dia. Syirik akbar ini, bukan syirik kecil. Paham? Contoh kedua adalah riya yang sifatnya 100%. Ini disampaikan oleh Ustadz Sufyan Rurai ya. Beliau menyampaikan tentang kasus orang yang riyanya 100%, contohnya dalam sholat. Orang yang sholatnya riya 100%, maka ini syirik akbar juga. Kalau dalam mazhab Hanafi itu disampaikan contoh yang realnya, yaitu orang yang lagi sholat kemudian dia kentut, dan ketika kentut dia ngelanjutin sholat. Dia nggak kemudian pergi, atau kalau misalnya nggak memungkinkan untuk keluar masjid, setidaknya dia duduk deh. Dia duduk aja di tempat, nggak ngelanjutin sholatnya. Karena ada kondisi di mana nggak bisa keluar, kayak di Masjid Darut Tauhid Gerlong, itu tempat masuknya cuma lewat mana? Ada yang tahu? Lewat tangga doang. Dan itu posisi jemaah lagi dalam kondisi ruku, sujud, dan antara 2 sujud itu susah kalau mau keluar gimana. Nah, teman Arizal namanya Adam, dia batal. Ketika batal dia langsung duduk, dia nggak ngelanjutin sholatnya.
Soalnya dia tahu udah ikut kajian Arizal, bahayanya orang yang sholat kemudian batal malah ikut ngelanjutin gerakan sholatnya. Karena ketika kita ngelanjutin gerakan sholatnya ada dua hal nih. Pertama, kita berarti ria 100%. Kita ria karena kita ria karena kita sholatnya emang benar-benar karena manusia, karena kita malu sama manusia itu 100%, bukan karena Allah. Kedua, ada unsur mempermainkan syariatnya. Makanya dalam mazhab Hanafi, orang yang kayak gitu murtad dari Islam. Adapun dalam mazhab Syafi'i, secara fikihnya itu nggak kafir. Secara fikihnya itu nggak kafir, walaupun secara akidah bisa aja di mata Allah dia kafir karena dia mempermainkan sholat dan sebagainya. Tapi dalam secara fikihnya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak kafir, tapi tetap dosa besar banget. Gitu. Jadi ingat ya, ria itu syirik besar apa syirik kecil? Tergantung jawabannya ya. Dominannya syirik kecil, dominannya ria itu syirik kecil, tapi ada beberapa kasus di mana ria menjadi syirik akbar. Oke. Haru nanti kalau 2 tahun ke depan ditanya lagi, ingat jawabannya ya. Jangan bolos jangan bolos. Ini rata-rata yang Arizal tanya, aduh masih ingat. Kenapa Arizal bisa ingat? Soalnya Arizal dengerin rekamannya. Rekamannya 2 tahun yang lalu. Jadi ingat, oh, Ate nanya ke sini. Jadi mohon maaf kalau ada jebakan Batman. Oke. Mari kita sekarang lanjut ke materi ini teman-teman ya. Ya. Tadi kan Arizal nasihatin tentang masalah ria, masalah nasihatin isi hati dan sebagainya. Kalian jangan bilang, oh Arizal sok toy isi hati orang. Nggak gitu teman-teman. Ada yang namanya nasihat secara umum, yang mana nasihat ini muncul dikarenakan adanya indikasi-indikasi yang real, yang pernah kejadian di dunia nyata. Karena kenapa tadi Arizal begitu keras? Karena Arizal udah ngeliat banget real. Dan kalau kalian jadi Arizal, pasti kalian juga akan berpikiran yang sama, yaitu hafiz Quran, dimana dia ketika sholat lama banget ketika jadi imam. Lalu ketika dia lagi sholat sendirian tahiyatul masjid, itu ketika berdiri baru takbiratul ihram, belum sampai 10 detik dia udah ruku lagi. Baca apa itu? Ketika lagi sholat lambat banget ketika jadi imam yang dikerasin, tapi pas lagi sholat sendirian gak sampai 10 detik. Coba dari takbir ke ruku cuma 10 detik, bacanya gimana Al-Fatihah? Ini barangkali kalian mau nyontohin nih berapa detik Arizal baca Al-Fatihah tercepat nih ya. So kalian yang mau stopwatch nih, udah pernah praktekin dulu ya, cuman mau coba sekali lagi. Siap, stopwatch ya Alvin ya. Nih, ini tanpa napas, napasnya cuma di awal, jadi nggak tarik napas selama baca Al-Fatihahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa detik Alvin? 15 detik. 15 detik itu udah super ngebut. 15 detik. Lah ini 13 tuh, ada yang lebih cepat. Nah, kalau tadi nggak nyampe 10 detik, ngeliat banget baru datang. Terus dia Allahu Akbar. Kaget udah ruku lagi. Dia ngapain gitu? Ngapain sholat kalau kayak gitu? Karena kalau sholat kayak gitu, itu takutnya mempermainkan Allah gitu loh. Itu nggak ada tumaninanya sama sekali. Maka dari situlah muncul nasihat Arizal yang agak ekstrim ini, rada keras. Kalau misalnya kalian nggak ngerasa ria, ya terserah kalian itu mah. Arizal kan hanya menasihati secara umum berdasarkan indikasi yang Arizal lihat di real life, dan Arizal pun ngelihat bagaimana kehidupan nyatanya beda banget. Hafiz yang kayak gitu ketika dinasehatin, serem itu teman-teman. Ada yang salah dinasehatin kelihatan banget sombongnya, nolaknya, marahnya. Tapi ketika ada murid Arizal nih, ya, atau bukan murid tapi adalah orang yang akan temui di masjid, ya, dia kelihatan awam dari segi penampilan gitu ya, masih kelihatan orang awam, tapi sholatnya tuh kelihatan tenang gitu. Ketika dia salah, nasehatin, Masya Allah, dia bahagia, dia nangis terharu, dia syukur karena Allah menggerakkan Arizal untuk nasehatin dia. Kalau orang yang ikhlas tuh, salah satu parameter terbesarnya ya, salah satunya, kalau dinasehati dan dia emang salah, dia akan syukur ke Allah dalam banget. Karena dia nggak peduli apa kata follower dia. Dia pedulinya apa kata Allah. Orang yang ikhlas tuh gitu. Nggak ingin dipuji manusia, nggak takut dicaci manusia. Yang penting Allah.
Lihat Syekh Asim Al-Hakim luar biasa ya. Nggak apa-apa, sampaikan lagi di sini. Syekh Asim Al-Hakim tuh ngasih fatwa yang cukup besar kesalahannya, yaitu beliau bilang kalau ada orang yang tobat dari dosa, kemudian orang yang tobat dari dosa ini berjanji ke Allah untuk nggak ngulangin dosanya, lalu kemudian malah ngulangin dosanya, itu kata Syekh Asim Al-Hakim itu sama dengan melanggar sumpah, berarti harus membayar apa? Kafarat. Itu kata Syekh Asim Al-Hakim. Akhirnya ribuan komen masuk. Kan kita semua kalau tobat kan janji ke Allah ya untuk gak ngulangin dosa kan. Akhirnya Syekh Asim Al-Hakim ditanya, diserang-serang. Akhirnya Syekh Asim Al-Hakim tergerak hatinya. Oke deh, saya coba review ulang pelajaran saya. Habis itu nanya ke Lajnah Daimah, MUI-nya Arab Saudi tuh ya. Ternyata sama Syekh Shalih Fauzan atau sama siapa, lupa namanya. Pokoknya salah satu dari anggota Lajnah Daimah nasihatin, kamu salah. Yang batal sumpah itu kalau ngomong nazar. Kalau janjinya dengan niat nazar, yaitu ya Allah aku berjanji nazar padamu kalau aku jatuh ke dosa ini lagi aku akan sedekah 50.000 rupiah. Kemudian setelah dia terlalu sering mengulangi, akhirnya kan utangnya menjadi makin banyak, 50.000, 50.000. Akhirnya dia ngerasa keberatan, aduh kalau kayak gini lagi saya nggak bisa nih. Akhirnya dia akhirnya membatalkannya, dan itu harus bayar kafarat gitu. Nah akhirnya setelah beliau dinasehatin, beliau ralat. Alhamdulillah bisa. Nah kalau misalnya ada yang salah, bukan Lajnah ya, makasih cat dia ya, ntar komite sebentar ya, Komite of Scholar, Haya Kibaril Ulama. Oh ya, jazakallahu khairan ya, makasih akhi atas ralatnya. Pokoknya itu perkumpulan ulama yang jelas, itu perkumpulan ulama besar. Kalau Lajnah Daimah tuh yang ini, yang resmi negaranya kalau nggak salah. Makasih Cad, dia ya udah diralat. Nah itu beliau mau dinasehatin sama para ulama dan beliau klarifikasi. Nah itu ciri-ciri orang yang ikhlas tuh begitu. Ya tentunya Ariza tidak mensucikan seseorang pun mendahului Allah. Ya cuman dari yang bisa lihat itu keikhlasan Syekh Asim Al-Hakim. Ketika salah dinasehatin mau meralat dan nggak malu apa kata orang. Kan Syekh Asim Al-Hakim udah sering dibombardir sama ejekan gitu, ekstrim banget, apalagi pas ke Indonesia, itu diserang habis-habisan sama komentator TikTok gitu, tapi beliau tetap jalan aja. Dan ketika beliau jatuh dalam kesalahan lalu meralat, itu kan potensi dibulinya lebih banyak lagi ya. Syekh, kami udah bayar buat kifarat sumpah, udah keluar duit, sekarang baru kamu ralat. itu kami rugi nih Syekh. Tapi beliau tetap sampaikan itu aja. Nah begitu teman-teman, kalau salah tuh, kalau dinasehatin ngikut, tobat ya. Baik, sekarang untuk masalah ria teman-teman, hanya menyampaikan poin simple dulu ya untuk yang sekarang. Dan poin ini diambil dari kajian Ustadz Nuzul Dzikri dalam Tazkiratus Sami', mudah-mudahan bermanfaat, yaitu pembahasan tentang hadis sahih yang kita semua udah hafal. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1905 ya, Nabi SAW bersabda, hadis ini membuat Abu Hurairah sampai hampir pingsan dan Muawiyah sampai lemes gitu. Atau sebaliknya, Muawiyah hampir pingsan, Abu Hurairah sampai lemes. Abu Hurairah kayaknya yang sampai pingsan deh, maaf kalau aku tukar ya. Pokoknya Abu Hurairah dan Muawiyah ini dua sahabat yang ketika mendengar hadis ini itu mereka langsung lemes. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Dan sebelum sampaikan hadis ini, mau menyampaikan beberapa lafaz hadis yang hasan atau sahih derajatnya, yaitu api neraka yang paling pertama itu membakar orang ini, bahkan lebih dulu daripada musyrikin. Jadi orang yang paling pertama dibakar di neraka bukan orang-orang musyrik, tapi orang-orang ini nih yang akan sebutkan dalam hadis ini. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Lalu diingatkan kepadanya nikmat Allah, nikmatnya, yaitu nikmat Allah kepada dia. Sehingga dia mengetahuinya dengan jelas. Dia ingat dengan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Kemudian orang itu bilang, ya Allah, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga aku mati syahid. Dan Allah berfirman apa? Kadzabta, kamu dusta. Kamu hanyalah berperang agar kamu disebut sebagai orang yang pemberani. Dan sungguh julukan itu telah kau dapatkan.
Udah dipuji, kamu udah dapat apa yang kamu inginkan di dunia, kemudian diperintahkan agar dia terseret di atas wajahnya, kemudian dilempar ke neraka. Lalu didatangkan pula seorang alim yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dalam riwayat lain qori, ya, pembaca Quran maupun alim. Jadi ini bisa ulama, bisa pembaca Quran juga. Kemudian diingatkan kepadanya nikmat Allah, ya, kepadanya sampai dia mengingatnya dengan jelas. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah kau lakukan dengan nikmat tersebut? Orang tersebut bilang, aku belajar ilmu Quran, mengajarkannya, membaca Quran demi engkau ya Allah, demi mencari ridhomu. Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu hanyalah belajar ilmu, mengajarkannya agar kamu dikatakan pandai, alim, dan kamu udah dapat pujian tersebut. Lalu diperintahkan dia diseret dan masuk ke neraka. Dan yang terakhir siapa? Orang yang pernah nggak dengar di sini kalian deh? Asli nggak pernah? Sering kajian ke kalian deh? Ini hadis sering banget disampaikan. Orang yang dermawan, ya, orang yang sama Allah dikasih kelapangan rizki oleh Allah dari semua jenis rizki, lalu diingatkan kepadanya nikmat Allah kepada dia, ya. Kemudian Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Dia bilang, aku infak dermakan di jalanmu ya Allah, aku lakukan ini karena engkau. Dan Allah lagi-lagi bilang, kamu dusta, kamu ingin disebut dermawan aja kan? Kemudian diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini teman-teman, hadis ini disampaikan oleh Ustadz Nuzul Zikri, ya. Dalam hadis ini ada kalimat yang luar biasa loh. Yaitu apa? Kalimat kadzabta. Kau dusta. Kau dusta. Lihat bagian mana sih yang bisa kita ambil pelajaran. Ini luar biasa loh. Ini Ustadz Nuzul Zikri membahas ini dalam banget, yang mana Ariza baru mendapatkan sekarang gitu loh. Beberapa hari yang lalu ketika ngedengerin kajian beliau rekamannya, ya. Karena sebelum-sebelumnya yang kita bahas kan tentang rianya, dan itu benar. Tapi yang didalami dari Ustadz Nuzul Zikri adalah lihat bagaimana seseorang yang udah biasa bohong, ujung-ujungnya ketika di hadapan Allah pun dia bohong. Ketika orang tadi dia jihad di jalan Allah, tapi dia niatnya karena Allah atau bukan? Bukan kan ya? Yakin kan bukan karena Allah kan? Di hari kiamat dia bertemu dengan Allah. Pertanyaannya, dia nyadar gak kalau di hari kiamat Allah tahu isi hatinya? Nyadar. Dia nyadar kalau Allah tahu isi hati dia. Dia nyadar kalau Allah tahu isi hati dia ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Dia tahu gak kalau dia tuh gak bisa bohong di hadapan Allah? Tahu. Dia nyadar 100% bahwasanya dia gak mungkin bisa bohong di hadapan Allah. Tapi dia masih bohong, teman-teman. Dia masih bohong. Ini membuktikan kekurang ajaran orang ini. Dan itulah ria. Ria itu adalah bentuk kurang ajar yang sangat-sangat parah di hadapan Allah. Maka, dan ini pun coba kita masukkan ke dalam kehidupan kita yang lain gitu. Dan ketika kita lagi bermaksiat, kita kan berarti kurang ajar ke Allah. Mungkinkah nanti di hari kiamat aku bakalan kurang ajar lagi ke Allah gitu loh. Saat Allah nanya tentang dosa-dosaku, kemudian abis itu kita malah nggak ngaku, padahal kita tahu, Allah tahu isi hati kita, Allah tahu perbuatan kita. Tapi lihat orang yang ria, saking seringnya dia membohongi dirinya sendiri, membohongi orang lain, membohongi Allah di dunia, dan dia nyadar Allah nggak bisa dibohongi. Sampai di hari kiamat pun dia masih membawa itu, teman-teman. Itulah seremnya dosa. Dosa di dunia, di akhirat masih berani itu. Kekurang ajarannya luar biasa. Maka mulai sekarang sering-seringlah doa ke Allah untuk minta keikhlasan, ya. Semoga Allah lindungi kita dari ria, dari pamer, dari apapun amal soleh kita. Kalau suatu saat kalian nangis karena ngedengar ayat-ayat Quran, karena misalnya Ustadz lagi doa dan sebagainya, silahkan nangis dengan natural. Kalau emang lagi gak bisa nangis, gak apa-apa. Karena yang paling penting itu adalah hati kalian yang khusyuk saat berdoa. Bukan masalah nangis dan tidak nangisnya. Jadi gak usah dipaksain. Ariza terkadang kalau doa bisa nangis. Ariza terkadang kalau doa gak bisa nangis. Dan yang paling gak enak adalah ketika Arizal, semoga ini jadi pelajaran ya, tahu ini adalah salah, tapi ini untuk jadi pelajaran buat kalian. Dan ulama zaman dulu pun terkadang menceritakan tentang amal pribadinya untuk jadi pelajaran. Terkadang, ketika misalnya lagi ngisi di sebuah acara, lalu di akhir berdoa gitu. Ingat ya, doa di akhir kajian itu bukan bid'ah, oke?
kalau ada kajian kemudian di akhir ada doa, itu bukan bid'ah. Bahkan Syekh bin Baz menyatakan itu nggak ada masalah yang kayak gitu, itu sebuah kebaikan. Nah, terkadang Arizal pas lagi doa bisa ngerasa khusyuk sehingga Arizal nangis natural. Nah, itu di depan orang banyak ya. Jadi ini bukan masalah ria dan tidak ria lagi, tapi emang orang-orang ngelihat Arizal. Masalah ria itu antara A dengan Allah. Tapi terkadang teman-teman, Arizal saat berdoa nggak bisa khusyuk, terus paksain buat nangis, itu teman-teman gak enak banget di hati. Beresnya itu kok gini banget ya, gak enak banget isi hati. Demi Allah gak enak. Mending sekalian gak usah doa daripada doa di depan orang kemudian maksain buat nangis. Pas ingat lagi kejadian itu jijik banget aku ya. Dusta banget ini aku. Doa pura-pura nangis gak enak asli. Adapun kalau lagi doa khusyuk kemudian nangis natural, itu kerasa nyaman, enak, plong di hati. Tapi ketika nangisnya dibuat-buat, itu gak enak sama sekali. Gak enak, demi Allah berani bersumpah berulang-ulang, gak enak. Maka ini jadi pelajaran buat kalian. Kalau emang kalian kesentuh nangis, nangislah, gak apa-apa. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi SAW nangis ketika ngedengar ayat-ayat Quran, ketika ngedengar hadis Nabi SAW, mereka nangis. Ketika ada ustadz menyampaikan hal yang menyentuh hati, terus kalian gak tahan nangis, kalian nangis, silakan, gak ada masalah. Tapi ingat hati kalian. Kalau emang kalian bisa nangis, nangislah. Kalau emang sedih tapi belum bisa nangis, ya udah, itu posisi kalian. Tapi kalau kalian gak bisa nangis kemudian dipaksain nangis, hati-hati, itu pasti gak enak banget. Satu-satunya momen dimana kalian boleh maksain nangis, padahal kalian lagi gak sedih tapi kalian paksain nangis, pas kapan? Tahu gak? Tahu pas kapan? Ini dinasehati oleh para ulama. Pas lagi sendirian. Kalian lagi baca Quran nih, lagi sendirian, lagi gak ada orang. Kalian baca ayat tentang jahanam. Kenapa hatiku datar-datar aja ya? Nangis. Kok udah pura-pura nangis tapi hati gak ada sedih sama sekali. Tangisilah kekerasan hati kita. Jadi gitu, kalau lagi sendirian nangis, gak bisa nangis, paksain nangis. Gak bisa nangis, paksain terus sampai akhirnya insya Allah jadi bisa natural kita. Seperti itu. Itulah cara untuk melatih. Dan ini sebenarnya ada hadisnya, tapi hadisnya palsu derajatnya ya. Yaitu apa? Menangislah ketika kalian membaca Quran. Kalau kalian gak bisa menangis, maka pura-puralah menangis. Hadis ini palsu. Tapi Ibnu Qayyim membahas hadis ini. Walaupun hadis ini palsu, tapi isinya masih bisa kita terapkan. Yaitu ketika kita lagi apa? Sendirian. Gitu teman-teman. Semoga ini jadi pelajaran buat kalian ya. Tuh bener jujur aja, kalau doa, kalau bisa kesentuh dan nangis itu enak ke hati. Tapi ketika gak bisa nangis, kemudian dipaksain nangis, ke hati itu gersang, gak enak, dusta, ngerasa munafik, dan gak enak aja. Dan itunya sendiri harus ditobati, karena itu adalah perbuatan ria. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kalian ke depannya ya. Kalau misalnya lagi gak bisa khusyuk, mimpin doa, ya doa aja silakan. Misalnya, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, rahmati kami, anugerahkan kekayaan kepada kami, kesuksesan kepada kami ya Allah. Ya gitu aja. Gak juga jadi formalitas seperti sebagian orang yang ketika doa tuh bener-bener nadanya, intonasinya tuh kayak intonasi baca apa ya? Ya Allah, berikanlah kepada kami. Lah itu bukan doa kalau kayak gitu, itu menjadi baca teks, gak enak banget kalau kayak gitu juga. Jadi ya ngertilah kalian maksud Arizal ya. Proporsional, yang netral, yang normal, yang natural gitu loh bahasanya. Jangan dibuat, jujur nggak enak. Ada ustadz ya, ketika lagi ceramah tentang jahanam, itu nadanya, saudara-saudara semua, neraka jahanam itu panas. Ya, iya tahu itu, cuman kok nadanya gitu banget, gak enak banget ngedengerinnya gitu loh. Nadanya kok gak ada penekanan sama sekali. Penekanan tuh bukan berarti harus teriak-teriak, pura-pura nangis, enggak. Tapi ada penekanan yang natural, jadi gak datar-datar amat gitu. Tapi gak juga terlalu berlebihan. Dan ini emang susah sih, karena ilmu tentang gerak-gerik hati ini ya. Nah, nada doa ketika upacara di sekolah ada yang begitu, ya gitu. Ini bukan mempermainkan doa ya, bukan ya. Cuman ada nada-nada yang dibuat-buatnya. Ya Allah. Aduh, nggak gitu lah. Ini bukan puisi, ini doa ke Allah. Ya. Sebenarnya kalau kalian benar-benar disuruh baca teks doa gitu ya, kalian tuh bisa latihan dulu pas lagi sendirian. Latihannya bukan latihan retorika nadanya, bukan,
tapi latihan untuk menghayati doa ini. Ngerti nggak? Nanti pas kalian baca di depan umum, itu pas lagi baca tuh bisa dalam banget. Bahkan bisa nangis. Dan kalau orang yang nangisnya asli, itu nyebar loh. Beneran. Kalau orang nangisnya asli, itu nyebar tangisannya. Itu bisa ngasih efek, karena hati itu bisa disentuh sama hati lagi. Itu teman-teman. Enak bener kalau udah bisa ikhlas, bisa nggak ria, itu enak banget teman-teman. Dan kita masih jauh dari itu ya, masih jauh. Semoga Allah mudahkan kita semua insya Allah. Baik, kita masih punya ini nanti untuk tadabur, mudah-mudahan pekan depan bisa kita bahas sekaligus sama pembahasan ria versi komplitnya insya Allah ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dulu insya Allah. Oke, baik. Amalan yang dulu kita pernah ria tapi kemudian kita tobat dan ikhlaskan amalan tadi untuk Allah, apakah amalan itu bisa diterima? Apakah ada bedanya antara amalan yang udah rianya 5 tahun yang lalu dengan yang baru selesai 5 menit yang lalu? Baik, itu nanti ada di pembahasan pekan depan ya Cardia ya, yaitu tentang kalau kita udah beramal, amalnya awalnya ikhlas, udah sampai beres pun kita udah ikhlas, tapi kemudian kita ria 5 tahun kemudian kita ria, atau kita rianya di tengah-tengah atau rianya di awal, nanti rinciannya insya Allah ada ya. Kemudian apa hukumnya gibahin atasan yang kafir yang ngeselin di kantor dengan teman-teman kerja, agar kita bisa nyusun plan bersama buat cara ngadepin atasan ini dan nentuin cara kerja yang kira-kira bisa bikin dia nggak bad mood. Kita udah bahas ya bahwasanya menggibahi orang kafir tuh hukumnya nggak haram ya. Syekh Utsaimin merinci, tapi kalau jadi hukum asalnya menggibahi orang kafir itu nggak haram, karena khitab itu lawan bicara di dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon, sampai ke bagian ayat wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian gibah satu sama lain, maksudnya gibah sesama muslim. Dan orang kafir nggak ada masalah kita menggibahinya. Tapi Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin merinci begini, hukum asalnya menggibahi orang kafir adalah halal, kecuali kalau menggibahi orang kafir tersebut bisa memberi efek negatif. Salah satunya adalah menyakiti hati keluarganya yang muslim. Misalnya atasan kita kafir, tapi anaknya muslim, istrinya muslim. Ini salah jelas ya, kenapa istri yang muslim mau nikah sama orang kafir. Tapi anggaplah si istrinya muslimah, tapi nikah sama suami kafir, dan itu zina ya, nggak sah pernikahannya sebenarnya. Nah ketika misalnya kita menggibahi si orang kafir ini, dan gibahnya bisa sampai ke anaknya, dan itu nyakitin hati anaknya yang muslim, maka itu jangan, kata Syekh Utsaimin. Jangan ya. Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu ya silakan, boleh, halal menggibahi mereka ya. Terkait pernyataan AA tadi, apakah kafir jika ria? Bagaimana cara tobatnya? Kalau emang riaknya versi yang syirik akbar yang tadi udah saya sampaikan, cara tobatnya adalah syahadat, kemudian tobat, nyesel, insya Allah Allah akan ampuni ya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh tobat. Ada yang mau nanya dari kalian tentang pembahasan ria? Belum? Oke. Kalau misalnya kita sholat sendiri itu nggak pakai surat pendek, tapi pas jemaah jadi imam pakai surat pendek, wah ini mah kedul, males ini mah. Apakah termasuk ria? Jadi misalnya saat munfarid zuhur rokaat 1 tidak baca surat pendek, jadi Al-Fatihah doang ya. Pas rokaat 2 ada yang jadi makmum kita di belakang, kita tiba-tiba jadi pingin surat pendek ya. Baik, itu bisa ria. Dari satu sisi itu bisa ria, tapi tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah begini, ya Allah aku emang udah biasa sholatnya ngebut cuma Al-Fatihah doang ya Allah, tapi kalau ada orang di belakangku, aku takut kalau Al-Fatihah doang makmumku nggak beres Al-Fatihah, jadi aku nambahin surat yang lain supaya makmum bisa lebih tenang bacanya. Kalau niatnya itu nggak ada masalah ya. Jadi ria itu kalau niatnya ingin dipuji. Adapun kalau ingin nyenengin orang itu nggak apa-apa. Sebagai contoh nih, jujur, kalian yang di Zoom juga boleh ngejawab. Jangan jawab, nanti malah jadi spam ya. Kalian yang di sini nih, lebih enak Ariza baca Qur'annya gimana nih? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, atau Alhamdulillahirabbil alamin. Enak yang pertama atau yang kedua? Kedua. Yang kedua. Arizal memperbagus bacaan Arizal, suara Arizal diperindah supaya kalian muji Arizal, ini ria. Tapi kalau Arizal membacanya untuk nyenengin hati kalian, itu berpahala. Ibadahnya mah tetap ke Allah, tapi suaranya untuk nyenengin kalian, boleh. Jadi bedain antara ingin dipuji dengan ingin nyenengin orang. Nyenengin orang mah boleh.
kalian sholat tahajud karena Allah kan, tapi dengan sholat tahajud itu mudah-mudahan orang tua semakin seneng, semakin ngelihat anaknya ada perubahan, sehingga itu bisa menyentuh hati orang tua, sehingga orang tua bisa lebih luluh hatinya, bisa mau termotivasi buat ibadah. Itu kalian sholat tahajud karena Allah niatnya, kemudian kalian disisipin niat ingin nyenengin orang tua, itu boleh. Yang nggak boleh itu ingin dipuji orang tua, nggak boleh itu. Beda tipis ya. Nyenengin orang tua mah boleh dengan cara sholat, tapi sholatnya tetap karena Allah. Tapi kalau ingin dipuji orang tua gara-gara kita sholat, itu ria jadinya. Abu Musa al-Asy'ari ketika baca Quran suaranya indah. Lalu Nabi SAW menyusup bahasanya sopan nggak? Menyusup. Kan ada sahabat lagi ngumpul, terus Nabi SAW ikutan nyusup. Maaf ya, ini bukan bermaksud nggak itu. Nyusup bahasanya sopan gak sih? Nabi kita sama nyempil takutnya lebih gak sopan cara dia. Nyempil takutnya bahasanya kanak-kanak takutnya. Ya pokoknya Nabi kita SAW datang di sela-sela para sahabat untuk menghampiri tapi itu diam-diam gitu mendatangi Abu Musa al-Asy'ari, ikut ngedengerin gitu. Abu Musa nggak tahu kalau Nabi ada di situ SAW. Abu Musa kan suaranya indah banget, tapi belum pakai yang keindahan yang maksimal gitu loh. Suaranya belum pakai indah maksimal. Nabi SAW ikut ngedengerin. Nah, beres bacaan, sahabat ngasih tahu, tadi Nabi ngedengerin loh gitu. SAW. Kaget tuh Abu Musa. Langsung Abu Musa datang, ya Rasul, kalau aku tahu engkau kemarin ikut ngedengerin aku baca Quran, aku akan pakai suara yang lebih indah lagi untuk nyenengin hati Nabi SAW. Jadi boleh ibadah karena Allah, kemudian niat ingin nyenengin orang, itu boleh. Tapi ibadah ingin dipuji orang, ria, nah itu bedanya tipis banget. Oke. Baik, kita lanjut ya pertanyaannya. Berapa menit lagi ini teh? 10 menit ya. Baik, paling 5 menitan lagi ya teman-teman ya. Oke. Kajian online ini setiap kapan? Soalnya baru pertama kali. Setiap Jumat ya, setiap Jumat jam 8.30 malam insya Allah. Dan besok pagi jam 5.30 pagi, tapi tentang fikih ya. Bolehkah kita bohong untuk nyembunyiin amalan kita agar tidak ria? Misalnya kita nangis saat sendiri, lalu saat ada orang kita bilang sedang sakit. Ini memang pernah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau lagi nangis, lalu nggak sengaja kelepasan nangisnya. Lalu kemudian beliau bilang, pilek, kayak gitu kan lebih ya. Apakah itu maksudnya tahu ria atau emang bohong? Di sini nggak bisa jawab ya. Wallahu a'lam. Tadi. Kalau gibah tanpa menyebutkan nama atau sang lawan bicara tidak tahu orangnya tersebut, apakah termasuk gibah? Boleh ya. Kalau kita ngegibahin, masalahnya bukan nyebut nama atau tidak. Pokoknya intinya orang yang lagi kita gibahin, si lawan bicara tahu nggak orang yang lagi kita gibahin. Artinya gini, misalnya Arizal mau ngegibahin Regan nih. Nggak nyebut nama Regan. Lagi ngegibahin Regan ke Fahri gitu. Lagi ngomongin si Regan tapi nggak nyebut nama Regan, cuman nyebutin identitasnya. Itu tuh si mahasiswa yang kuliah di sono tuh, yang semester itu, di jurusan itu, kelas itu. Detail banget. Nggak nyebut nama tapi detailnya semuanya disebutin. Wah, ini gibah. Ya, tapi kalau lawan bicara nggak tahu, kalau lawan bicara misalnya nyebut namanya. Saya punya teman namanya Regan. Lawan bicara kita ngedenger namanya Regan tapi nggak tahu Regan tuh mana katanya. Atau Ahmad, Ahmadnya ada banyak, ada 10. Sehingga lawan bicara walaupun disebut namanya Ahmad, Regan, cuman nggak tahu Regan yang mana, Ahmad yang mana, maka itu nggak ada masalah. Cuman problemnya kalau disebut nama, nanti dia nyari tahu yang mana ini orangnya. Kalau ujung-ujungnya jadi tahu, bahaya ya. Makanya jadi amannya nggak usah ngomong nama ya. Iya, oke, lanjut lagi. Bila di masjid membaguskan bacaan ketika jadi imam dengan niat supaya diangkat menjadi imam di masjid oleh pengurus masjid tersebut karena imam yang lain bacanya keliru, itu bagus niatnya. Memperindah bacaan Quran, memperbagusnya, memperindah suaranya supaya diangkat jadi imam. Itu mah niatnya niat akhirat jadinya. Karena dengan kita diangkat jadi imam, maka imam-imam lain yang bacaannya nggak baik tajwidnya jadi nggak dapat jatah. Itu bagus ya. Terkait mau nanya, kalau ria atau sombong, kebaikan atas ria sombong yang orang lain, kayak misalnya ada orang yang sombong gara-gara mabuk terang-terangan depan kita, terus ya kita terang-terangan baca Quran, ada seorang gitu. Jadi terang-terangan tuh beda dengan ria ya. Enggak.
ketika dia mabuk terang-terangan terus kita balas dengan baca Quran terang-terangan, boleh-boleh aja, tapi lihat maslahat dan mudarat. Nggak selalu hal itu bikin dia malu. Ada orang-orang yang ketika gitu kita jadi malu. Ada orang yang lagi pacaran terus kita di pinggirnya baca Quran, wala taqrabuz zina. Oh masya Allah. Ya kalau dia ngerti bagus, yang jadi masalah dia nggak ngerti itu ayat apa artinya. Tapi walaupun nggak ngerti, cuman dengan itu aja kan dia jadi ngerasa nggak enak, kayaknya dia jadi nggak pacaran, ya boleh-boleh aja silakan lakuin itu ya. Cuman lihat maslahat mudarat, nggak selalu itu maslahatnya. Ini ada pertanyaan private. Jika seseorang tidak sengaja secara spontan menyanyikan di lisan potongan lagu yang liriknya ada kekafirannya, karena lagunya terus terngiang-ngiang di kepala, misal karena lagu-lagu Natal yang sering diputar di tempat umum, apakah berdosa? Oke, ini berarti termasuk ke dalam ucapan yang tidak diniatkan, ya, ucapan yang tidak diniatkan. Namun memang karena sering ngedenger gitu, akhirnya keluar di ini istighfar, tapi insya Allah nggak kafir dalam kondisi ini, ya. Misalnya kita niatnya karena Allah awalnya, terus ada orang lewat, lalu tiba-tiba terbisit, lalu kita ingkari, itu nanti dibahas pekan depannya. Tapi jawaban simpelnya kamu aman selama dilawan. Ada yang mau nanya terakhir dari kalian? Gak ada? Ada. Ntar cek lagi, takutnya ada pertanyaan yang keskip. Oke, udah ya kayaknya ya. Alhamdulillah teman-teman. Mudah-mudahan nanti pekan depan kita bisa bahas dengan lebih dalam. Maafin kalau hari ini mungkin nggak terlalu banyak pembahasan yang sifatnya ke tazkiyatun nafs ya, karena ingin nanti dimaksimalin di pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.